Saudara, ini soal judi online yang makin hari itu makin mengancam. Ya, bayangkan bukan hanya orang biasa, ya tak kurang anggota legislatif pun juga terlibat judi online ini. Disebut-sebut lebih dari 1.000 anggota legislatif terlibat di dalam judi online ini. Saudara, persoalan judi online ini tidak boleh dianggap sekedar masalah kasuistik, tapi lebih jauh lagi ini tak bisa dilepaskan dari pandangan hidup yang sekularistik, kapitalistik, materialistik. Judol ini hari seolah dianggap menjadi jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan materi dengan cepat. Nah, pertanyaannya, kenapa judol tak kunjung bisa diberantas? Malah naga-naganya makin membesar, pesertanya makin banyak, diantaranya ada tak sedikit anak-anak kecil. Uang yang beredar juga makin besar, disebut mencapai ratusan triliun rupiah. Saudara, satu hal yang harus kita pahami bersama adalah bahwa kemungkaran itu punya tendensi atau kecenderungan untuk terus mempertahankan diri. Apalagi bila kemungkaran itu melibatkan atau menghasilkan putaran uang yang amat sangat besar di dalamnya, seperti judi online. Maka dengan kekuatan uang itu, pihak penyelenggara kemungkaran bisa membeli apapun dan membeli siapapun. Mungkin kita pernah mendengar kisah Pablo Escobar, tokoh atau pentolan kartel narkoba terbesar di Medellin, Kolombia, yang membuat pemerintah di sana tak mampu lagi menghadapinya. Dan karakter kemungkaran itu ketika makin membesar dan makin lama dibiarkan, makin memerlukan energi yang luar biasa untuk memberantasnya. Karena itulah di sini kita tidak boleh berdiam diri, bahwa sikap dasar seorang muslim terhadap kemungkaran adalah terus melawan. Oleh karena itu, kegiatan atau aktivitas nahi mungkar tidak boleh berhenti. Tetapi selain kegiatan atau aktivitas nahi mungkar, kita juga harus menegakkan sistem yang mendukung kebaikan. Dari banyak kasus kemungkaran yang terjadi di Asia ini, betapa pentingnya memperlakukan hukum yang baik. Disitulah hukum syariah Islam yang notabene memiliki keistimewaan sebagai jawabir dan jawajir, ya, sebagai pencegah dan penebus. Keistimewaan ini tidak dijumpai dalam selain hukum Islam, termasuk dalam penanganan judi. Sebab kalau tidak, saudara, bandar atau para penyelenggara judi nggak bakalan kapok. Ibarat kata, mati satu tumbuh 1.000. Satu situs ditutup bisa bikin 10 dengan mudahnya. Dan konsumen juga makin hari makin besar karena sudah nggak ada rasa takut. Karena itulah, saudara, pemberantasan judol ini harus mengena pada dua sisi sekaligus, sisi produsen dan konsumen. Dua-duanya harus dikejar bersama-sama. Tanpa itu, judol akan terus mengancam. Korban akan terus berjatuhan, dan mungkin di antara korban itu adalah teman atau karib kita. Naudzubillah min dzalik.